Pemirsa, desas-desus itu ternyata benar bahwa perkawinan Gunawan dan Paramita Rusady memang sedang ada masalah. Seberapa besar masalah tersebut, semoga tidak berakhir dengan peristiwa yang buruk. Setidaknya Gunawan berharap dan berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya ini sebagaimana yang diucapkan pada tayangan Kabar-Kabari Senin lalu. Demikian pula Paramita Rusady. Ia berharap problem perkawinannya bisa segera diatasi. Pemirsa, Anda mengenal Roni Waluya sebagai presenter sebuah kuis ilmiah di televisi. Roni yang dulunya penyanyi kahitna, kini sedang mencoba untuk menjadi penyanyi lagi di sebuah band. Benar, saya kebetulan diajak untuk menjadi vokalis. Sekarang dalam proses rekaman dan mudah-mudahan sih tahun ini kita keluar. Dulu Roni Waluya adalah penyanyi kahitna. Kini Modulus Band menawarinya untuk bergabung. Kenapa enggak gitu loh. Dan ini satu kesempatan juga untuk kembali menggali potensi yang selama ini terkubur dan terlupakan orang mungkin gitu. Sekeluar dari kahitna, Roni sempat bersolo karir tapi gagal. Dan kini ia mencoba menjadi penyanyi lagi dalam sebuah band sebagaimana ia dulu jalani bersama kahitna. Ada beberapa teman kaitnya yang selama ini masih sering saya jalan sama mereka dan saya juga ajak ngobrol mereka gimana nih ini saya ada tawaran dan mereka sih support aja. MH Ainun Najib baru saja meluncurkan kasetnya yang terbaru bersama Kiai Kanjeng. Ia memang produktif berkarya. Tapi bagaimana dengan Novia Kolopaking, istrinya yang telah memberikannya seorang anak? Apakah Novia yang kita kenal sebagai artis itu tidak akan muncul lagi? Kaset ini baru saja diluncurkan oleh MH Ainun Najib bersama Kiai Kanjeng grup musiknya. Tertulis di cover kaset subjudul Untuk Bangsa yang Terkeping-keping. Jelaslah ini sebuah karya perenungan perjalanan bangsa Indonesia yang kini mengalami ancaman disintegrasi dan berbagai perbedaan yang menimbulkan konflik serius antar kita. Atas keprihatinan inilah lahir karya terbaru MH bersama teman-temannya. Tapi di mana Novia Kolopaking, sang istri yang belum lama ini memberinya seorang anak? Rupanya Novia sekarang menjadi pintu gerbang bagi MH. Misalnya, jadwal kerja MH, Novia yang mengatur. Begitu pula undangan-undangan dan tawaran-tawaran pentas atau ceramah, semuanya melalui Novia. Dan ia yang menentukan mana yang diluluskan dan mana yang tidak. Mbak Novia nanti meneliti mana yang rasional, mana yang enggak. Dia boleh mencoret karena dia berhak atas saya. Gitu loh. Jadi dia boleh menolak 100%. Tapi kan dia juga punya kearifan, dia juga punya kedewasaan. Dia tahu ini penting atau tidak bagi orang banyak gitu. Kalau Novia sudah mencoret, saya tidak akan jalankan. Apapun yang terjadi. Tapi kalau sudah diloloskan oleh Mbak Novia, dia juga nggak boleh rewel kan gitu. Sebagai pintu gerbang untuk suaminya, mungkin Novia harus selalu siaga di tempat. Kalau tidak, siapa yang akan mengurus MH? Ini yang barangkali membuat Novia Kolopaking tidak bisa main sinetron lagi. Oh, enggak bener. Saya pengen sekali dia main sinetron. Pengen sekali. Enggak ada larangan sama sekali. Saya tidak pernah mengatur. Enggak ada. Anda silakan tanya sama ibunya, sama bapaknya, sama kakak-kakaknya, sama semua pihak yang kira-kira kredibel untuk mengatakan kepada Anda. Saya malah senang dia main sinetron. Cuma dia memang punya pilihan nilai, punya pilihan budaya, gitu loh. Sehingga dia juga tidak begitu saja bisa disuruh main, karena dia selalu menawar ini, menawar itu, sesuai dengan prinsip dia. Saya tidak punya hak atas Novia. Karir dia 100% milik dia. Uang dia bahkan 100% milik dia. Gitu loh. Pemirsa, beberapa hari lagi bulan Ramadan datang. Tawaran ceramah atau manggung mengalir kepada MH. Dan sebagaimana yang sudah-sudah, MH menolak bekerja di siang hari. Namanya juga puasa ya, siang ya puasa juga lah. Ngomong juga puasa. Pemirsa, sebuah video klip akan saya putar untuk Anda dari sebuah grup bernama BOZ. Nulisnya BOZ. Grup ini hanya berisi 2 orang yang akan membawakan lagu berjudul Dan Dua Cinta. Video klip ini sekaligus akan mengakhiri kabar-kabari sore ini dan izinkanlah terlebih dahulu saya Herawati beserta seluruh pekerja produksi mohon diri. Sampai ketemu lagi Kamis nanti. BOZ, nama grup ini membawakan lagu berjudul Dan Dua Cinta, ciptaan Zaki dan Tamara Geraldine. Selain mencipta lagu, Zaki di grup ini sebagai vokalis. Anggota lainnya adalah Bonzo pemetik bass. Ya, BOZ cuma berisi 2 orang itu dengan tentu saja dibantu musisi-musisi pendukung saat mereka pentas atau rekaman.
Di belakang mereka ada nama lain yang cukup terkenal. Erwin yang adalah gitaris Bragi. Pada album perdana Bos ini ia bertindak sebagai produser. Kalau namanya kenapa Bos, dikasih nama sama recording company juga gitu. Itu namanya Bos aja, ya spontan aja gitu Bos. Iya, nggak harus Bos, nggak sengaja itu juga. Namanya Bos ya udahlah nggak apa-apa Bos aja. Pemirsa, desas-desus itu ternyata benar bahwa perkawinan Gunawan dan Paramita Rusady memang sedang ada masalah. Seberapa besar masalah tersebut, semoga tidak berakhir dengan peristiwa yang buruk. Setidaknya Gunawan berharap dan berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya ini sebagaimana yang diucapkan pada tayangan Kabar-Kabari Senin lalu. Demikian pula Paramita Rusady. Ia berharap problem perkawinannya bisa segera diatasi. Ya insya Allah ada jalan dan titik terangnya gitu, doain aja gitu. Kalau saya sih nggak bisa terlalu banyak ngomong juga, habis rasanya kayak dibuka baju dalamnya gitu. Ini adalah masalah sangat pribadi. Demikian maksud Paramita barusan. Kecuali menebak-nebak atau bergosip pria, kita tidak tahu persis problem apa yang sesungguhnya mengganjal perkawinan pasangan artis ini. Gunawan hanya mengatakan problem muncul karena mereka jarang bertemu. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sebagai bintang sinetron. Sementara itu, kalau menurut gosip, ada yang mengatakan karena mereka belum juga dikaruniai momongan. Ada pula yang menyebut munculnya orang ketiga, yakni Silvana Herman, artis lajang yang pada gambar ini terlihat sangat akrab dengan Paramita. 17 tahun mereka telah bersahabat yang makin kental dan makin kental hingga sekarang. Terakhir ketemu, udah lama juga sih, udah hampir 3 bulan ya. Sudah 3 bulan Gunawan dan Paramita tidak bertemu. Ini tentu saja tidak main-main. Problem serius memang sedang terjadi pada perkawinan mereka. Komunikasi by phone aja. Dan sejauh ini Paramita tetap tidak mau mengungkap masalah rumah tangganya. Biarkan itu jadi privasi kami berdua. Saya ingin hal ini menjadi privasi kami. Nanti suatu saat kan saya bukan mau merahasiakan kepada pers, bukan, karena saya ini udah milik anda semua dan publik gitu. Jadi nggak mungkin saya tuh berahasia-rahasiaan tuh nggak mungkin. Pekan lalu Cut Keke menikah dengan Gatan. Berikut ini kami mempunyai wawancara dengan Keke seputar hari-hari pertamanya sebagai pengantin baru. Cut Keke sang pengantin baru. Profesinya sebagai artis laris ternyata membuatnya tidak mempunyai cukup waktu untuk berbulan madu. Gambar ini kami ambil saat ia sudah mulai bekerja lagi. Aku istirahat cuma 3 hari sampai hari Minggu. Hari ini udah mulai, ya ini kerjaan yang tertunda. Besok udah mulai syuting, udah deh. 3 hari berbulan madu dengan Gatan yang berdarah Arab itu terasa tidak cukup untuk Cut Keke. Belum nikmatin sama sekali, belum ada perubahan. Mungkin karena belum ada waktu liburan atau nggak waktu menikmati itu ya, honeymoon itu belum ada. Ya udah, tapi ya aku coba dengan suasana ya kayak kita masih pacaran aja deh, supaya perbedaan ada, perubahan ada, cuman tetap rasanya belum kelihatan banget gitu loh. Bahwa Cut Keke dan Gatan sekarang sudah menjadi suami istri, itu masih terasa mengejutkan. Kadang-kadang Gatan juga suka iseng, gitu jadi suami istri. Juga lucu aja gitu. Jadi kayak nggak mungkin waktu pas kita planning kawin juga itu dadakan ya, terus udah gitu tiba-tiba waduh kayak stres banget atau udah menjelang hari H-nya. Terus sesuatu juga udah selesai tiba-tiba udah langsung kerja lagi. Jadi yang kayak masih kaget dengan segala macam apa yang gue ngapain nih sekarang ya, atau nggak apa sih perubahan gue gitu loh. Sebagai sebuah keluarga, tentu mereka mengharapkan anak. Kapan itu biarlah terjadi apa adanya. Jadi aku nggak menolak, aku juga nggak, sekarang ini bukan menunda untuk KB dulu gitu, enggak. Kalau Tuhan memberikan ya udah gitu. Tapi bukan berarti aku juga langsung meninggalkan syuting, itu juga enggak. Jadi ya berjalan aja gitu loh. Ya kalau emang Tuhan ngasih cepat ya alhamdulillah gitu, aku terima. Sebagai suami, Gatan sekarang sudah berhak mengajukan keberatan-keberatannya pada apa yang dirasanya sebaiknya tidak dilakukan oleh Cut Keke. Dan Gatan sudah melakukannya. Yang penting weekend gak syuting, terus pulangnya jangan terlalu malam gitu, karena rumah aku juga jauh di Sentul kan. Terus aku kan pergi sama supir, jadi dia mikir ya takut kenapa-napa gitu loh. Jadi ya kayak gitu-gitu aku pikir nggak terlalu memberatkan pihak produser untuk menyetujui ya kemauan aku gitu loh. Karena ya yang penting hari kerja tetap 6 hari lah gitu loh. Pemirsa, berikut ini kabar pendek dari Dewi Sandra.
Sebagai penyanyi, Dewi Sandra makin mendapat perhatian. Selain materi suara atau vokalnya yang memang menarik, kekuatan Dewi lainnya adalah penampilan panggungnya yang dinamis, dalam pengertian ia menari sesuai dengan kebutuhan irama lagu yang dibawakannya.